Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang meet pertemuan kali ini walaupun secara virtual. Tentang salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa kita sebagai umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, Tok 2 selaku moderator yang akan mendampingi jalannya diskusi presentasi dari kelompok kami. Adapun susunan pembaca materi, presentator pertama Musda, kedua Putri, ketiga Akilah, keempat Aulia, kelima Misna, dan yang terakhir Arini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan dalam keluarga, yaitu pengertian pola asuh orang tua. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 nomor 1088 bahwa pola adalah model atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 nomor 96. Sedangkan aksi dari orang tua menurut Nasution dan Nurhalja tahun 1986 ayat 1, orang tua adalah menurut setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Gunarsa tahun 2000 ayat 44 mengumumkan bahwa pola asuh tidak lain merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik dalam mendidik anaknya, yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya. Jadi yang dimaksud pendidik adalah orang tua, terutama ayah dan ibu, atau jenis-jenis pola asuh, yaitu 1. Pola asuh anak dalam keluarga, 2. Pola asuh permisif, 3. Pola asuh otoriter, 4. Pola asuh otoritatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan waktu langsung saja. Pola asuh orang tua dalam mengembangkan kecerdasan motorik, kognitif, emosi, intelektual, dan sosial anak. Anak selain tumbuh secara fisik, juga berkembang secara psikologis. Ada fase perkembangan yang dilalui anak menampilkan perilaku sesuai dengan ciri-ciri fase perkembangan tersebut. Anak pada dasar senang meniru karena salah satu proses pembentukan perilaku mereka peroleh dengan cara meniru. Orang tua dituntut untuk memberikan contoh-contoh yang baik dan nyata akan hal-hal yang baik. Ada bentuk pola asuh dalam perkembangan anak, yaitu pengasuhan orang tua dalam pengembangan kecerdasan kognitif anak. B. Motorik dapat diartikan sebagai proses belajar keahlian, gerak, dan halusan kemampuan motorik yang mendukung kemahiran dan tumbuh kembang anak. C. Perkembangan emosi anak, itu emosi pada anak berkembang sesuai dengan usia anak pada umumnya. D. Perkembangan intelektual adalah perkembangan yang datang secara alami. Perkembangan sosial anak seperti anak usia
2 tahun lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Akila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak dalam keluarga. Keluarga juga merupakan pendidik paling vital bagi anak yang menjadi tempat anak untuk menemukan pengetahuan yang berada di lingkungan keluarga. Adapun fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak dalam keluarga, yaitu pertama, fungsi biologis. Secara biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan. Jadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama jika mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, dan pendampingan, dan teladan nyata. Dan yang ketiga, fungsi religius. Para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan, dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenal kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Iya. Baiklah, berdasarkan waktu, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan dalam keluarga. Dalam pola pengasuhan sendiri terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta melatar belakang orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak-anaknya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan dalam keluarga, yaitu menurut 1995 ayat 53, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan orang tua adalah: 1. Latar belakang pola pengasuhan orang tua. 2. Tingkat pendidikan orang tua. 3. Status ekonomi dalam pekerjaan orang tua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Rita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan oleh Aulia. Fokus sampai direkam ya. Salah italanit saja kunyusik. Halaman 240 menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain. 1. Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Kedua, perubahan budaya, yaitu dalam hal nilai, norma, serta adat istiadat di antara dulu dan sekarang. Menurut Mendel dalam Moleklar tahun 1992, halaman 3, yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan pola asuh dalam keluarga. Antaranya, 1. Budaya 2. Ideologi yang berkembang dalam diri orang tua. 3. Lihat demografis dan norma etis. Yang keempat, status ekonomi. Yang kelima, bakat dan kemampuan orang tua. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang terakhir saya persilakan kepada Ari. Baik, saya akan lanjut membaca materinya, yaitu saya lanjut pembahasan tentang yang dipengaruhi dalam pola pengasuhan para anak. Satu, lingkungan sisi keempat, bagaimana keluarganya tinggal. Dua, model-model pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tiga, infonya orang tua yang saya Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Nah, dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi itulah tadi
hasil persentase dari kelompok kami. Dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah dari luar siswa, antara lain keluarga yang di dalamnya mencakup pola asuh orang tua atau cara mendidik yang diterapkan dalam mendidik anak di rumah. Pola asuh tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada proses belajar siswa, sehingga prestasi belajar pun dapat berubah. Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan dalam pengelompokan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Secara garis besar, faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri siswa, yaitu internal, dan faktor dari luar siswa, yaitu eksternal. Berdasarkan uraian di atas bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua setiap individu berbeda-beda. Dengan penerapan pola asuh orang tua yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini berarti bahwa pola asuh orang tua mempengaruhi belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.